Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wisya Aditya dan teman saya bernama Iya Anissa. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kerja positivisme. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan perkembangan positivisme. Pertama, pengertian dari positivisme adalah merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada suatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang menempatkan pengetahuan yang benar jika didasarkan pada pengalaman aktualifikal, dan positivisme adalah suatu aliran fisika yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua berdasarkan pada data empiris. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangan dari positivisme. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Terdapat 3 tahap dalam pengembangan positivisme, yaitu yang pertama, tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuannya yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Tokoh-tokohnya Auguste Comte, Emmanuel Debré, Patrick Lefebvre, J.S. Mill, and Spencer. Yang kedua, munculnya tahap kedua dalam positivisme. Empirio-positivisme berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Marx dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek nyata objektif yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam Marxisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim yang bergabung dalam subjektivisme. Yang ketiga, perkembangan positivisme tahap akhir berkaitan dengan lingkar wina dengan tokoh-tokoh Neurath, Carnot, Cedric, Frank, dan lain-lain, serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini melakukan sebuah aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, serta semantika. Pokok bahasan positivisme ke tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Yang kedua, kita akan membahas tentang positivisme logis. Dalam perkembangannya, positivisme mengalami perombakan di beberapa sisi, hingga muncullah aliran pemikiran bernama positivisme logis yang tentunya dipelopori oleh tokoh-tokoh yang berasal dari lingkaran Wina. Positivisme logis adalah aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pikirannya pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis definisi dan realisasi antara istilah-istilah. Fungsi analisis ini mengurangi metafisika dan meneliti struktur logis pengetahuan ilmiah. Tujuan dari pembahasan ini adalah menentukan isi konsep dan pernyataan ilmiah yang dapat diverifikasi secara empiris. Tujuan akhir dari penelitian yang dilakukan oleh positivisme logis ini adalah mengorganisasikan kembali pengetahuan ilmiah di dalam suatu sistem yang dikenal dengan kesatuan ilmu, yang juga akan menghilangkan perbedaan-perbedaan antara ilmu-ilmu yang terpisah. Logika dan matematika dianggap sebagai ilmu-ilmu formal. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anja. Oke, Anja, boleh dilanjutkan. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang tokoh positivisme. Di sini kami memperlihatkan gambar dari Auguste Comte.
Beliau merupakan tokoh aliran positivisme yang paling terkenal, sekaligus pendiri dari aliran ini dan sering disebut sebagai Bapak Positivisme. Positivisme adalah nyata, bukan khayalan. Ia menolak metafisika dan teologi. Comte menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa melampaui fakta, sehingga positivisme benar-benar menolak metafisika dan menerima adanya das Ding an sich, atau objek yang tidak dapat diselidiki oleh pengetahuan ilmiah. Bagi Comte, untuk menciptakan masyarakat yang adil diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama, metode ini diarahkan pada fakta-fakta. Yang kedua, metode ini diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup. Yang ketiga, metode ini berusaha ke arah kepastian. Yang terakhir, metode ini berusaha ke arah kecermatan. Next. Lalu, di sini kami memperlihatkan gambar dari tokoh Henry de Saint-Simon. Henry de Saint-Simon adalah pendiri filsafat positivis yang sesungguhnya, yang menjadi guru sekaligus teman diskusi Comte. Menurut Simon, untuk memahami sejarah orang harus mencari hubungan sebab akibat, hukum-hukum yang menguasai proses perubahan. Simon juga merumuskan 3 tahap perkembangan masyarakat, yaitu yang ada tahap teologis pada periode feodalisme, ada tahap metafisis pada periode absolutisme, dan ada tahap positif yang mendasari masyarakat industri. Saya akan menjelaskan tahap-tahap berikut. Yang pertama, fase teologis atau tahapan agama atau religi dan ketuhanan. Menjelaskan bahwa semua fenomena yang terjadi merupakan kehendak Tuhan. Fase ini dibagi menjadi 3, yaitu animisme, politeisme, dan monoteisme. Fase yang kedua, ada fase metafisis atau tahapan filsafat. Menjelaskan bahwa fenomena-fenomena terjadi dengan pemahaman metafisika, seperti kausalitas, substansi, dan aksiden, esensi, dan eksistensi. Fase yang terakhir ada fase positif atau tahap positivisme. Menjelaskan tentang manusia yang telah dapat membatasi diri pada fakta yang tersaji dan menetapkan hubungan antar fakta tersebut atas dasar observasi. Materi terakhir yaitu cara kerja positivisme. Positivisme menegaskan pengetahuan autentik adalah pengetahuan yang berdasarkan pada akal, pengalaman, dan verifikasi positif. Positivisme menggunakan metode ilmiah untuk menggantikan metafisika dalam sejarah pemikiran. Dalam ilmu sosial kontemporer, positivisme mendapatkan kritik berkali-kali. Praktisi positivisme era baru mengakui ada bias pengamat atau subjek yang melakukan pengamatan dan keterbatasan struktural. Credo positivisme memosisikan metode ilmiah logika, investigasi, penyelidikan, penelitian di semua ilmu sosial dan alam sama. Era baru memusatkan metode ini pada sains sebagai produk yang dapat berbentuk pernyataan linguistik atau numerik. Sekian dari saya dan Yudis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga materi ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.